Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh warga Kabupaten Indragiri Hulu. Pada hari ini kami berada di rumah calon wakil bupati dari pasangan Dr. Nur Hadi SPOG, berada di Kelurahan Pangkalan Kasai. Ya, Pak Tony ini adalah pensiunan dari TNI. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa beliau adalah calon wakil bupati yang paling semangat. Kenapa paling semangat? Ya, selama ini beliau untuk lolos sebagai calon ini penuh dengan liku perjuangan. Ya, sangat berat. Ya, sama-sama kita ketahui mereka lolos melalui calon independen. Untuk itu ya pada hari ini kita akan bincang-bincang bagaimana dan kenapa dia memakai jalur independen ya pada hari ini. Untuk itu mari ikuti video ini sampai selesai, temukan jawabannya nanti setelah kami berbincang-bincang dengan calon wakil bupati ini. Ya Pak Tony, sama-sama kita ketahui bahwa memang perjuangan melalui jalur independen ini sangat berat sekali. Ya, harus mengunjungi 14 kecamatan dan ratusan desa yang ada di Indragiri Hulu ini gitu. Jadi itu adalah perjuangan yang sangat berat sekali, dan lagi pula pada saat perjuangan itu Bapak bukan seorang pejabat gitu kan. Tapi alhamdulillah Bapak lolos. Dan kenapa Bapak istilahnya memilih jalan ini? Tentu Bapak punya alasan yang sangat kuat dan Bapak yakini sehingga Bapak berjuang melalui jalan ini. Nah, terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat datang dulu ya pada rekan-rekan media. Ya, ini perlu saya sampaikan di sini bahwa ini sejarahnya, sejarah independen nih. Ya, jadi sejarah independen ini alhamdulillah ya dulu pernah saya berjuang juga di jalur independen, tetapi ya mungkin belum saatnya dan belum diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa pada saat itu. Ya, jadi saya banyak mempelajari faktor-faktor mungkin kegagalan tersebut. Ya, nah, jadi alhamdulillah 5 tahun berserang pada saat saya sudah berhenti ya. Dulu bahkan ya awal-awal maju di independen ya kalau tidak salah dengan Bapak Harman Harmaini dulu. Ya, saya sempat di tentara ini kan kalau maju harus pensiun ya, harus mundur. Ya, harus pensiun. Jadi memang berat tapi kalau kita yakin bahwa ini semuanya untuk rakyat ya, yang saya mungkin prihatin dengan keadaan sekarang ya, mungkin alhamdulillah pada saat ini diberikan jalan lagi ya. Bahkan pada saat kemarin dulu itu ya Pak Dandim saya waktu itu Pak Panjaitan ya menyatakan, wah Ton itu bahaya nih katanya. Bahaya kenapa Kundan? Ini kayaknya kamu nggak jadi nih katanya. Oh mungkin kayaknya bakal pecah kongsi waktu itu. Tetapi saya bilang ke komandan waktu itu, udah tarik aja pengunduran dirinya. Nah, saya bilang ke komandan waktu itu, nah, kalau saya tarik lagi pengunduran berarti saya cuma cari jabatan ya, bukan mau berjuang untuk rakyat ya, cari jabatan. Dan itu kan belum tentu menang saya. Ya, bodoh saya kalau melepaskan jabatan pangkat saya untuk cari jabatan lagi ya. Saya berjuang untuk rakyat ya. Dan terakhir memang gelap, rasanya tidak mungkin lah saya bisa maju lagi ya. Jadi terakhir saya lihat Pak Dr. Nur Hadi muncul di Facebook. Oh ini saya bilang ini orang baik nih maju ya. Kalaupun saya tidak berhasil untuk maju ya minimal saya harus dukung orang baik gitu ya. Orang baik untuk maju jadi pemimpin di Inhu ini ya. Saya tidak berpikir bakal jadi wakil bupati. Sekarang jadi wakil bupati berapa modal yang harus saya serapkan? Ya sementara hari-hari saya ya begini. Ya, saya buka usaha ya di rumah ya, usaha kecil-kecilan. Kalau saya ya mundur karena mencari jabatan ya tolol ya, ibaratnya bodoh kali saya gitu. Tapi karena untuk berjuang ya kita siap. Ya kalau berjuang dulu untuk lepas jiwa dan raga untuk negara itu siap ya, apalagi untuk membela rakyat ya. Lepas pangkat dan jabatan saya kira saya masih bisa usaha lah.
ya bisa usaha dan alhamdulillah bisa berjalan. Jadi saya lihat Pak Dokter itu di Facebook, saya lihat wah ini orang baik maju. Makanya saya tekadkan untuk membantu orang baik itu supaya jadi pemimpin di Nihu. Ya, jadi karena apa? Karena selama ini mungkin orang baik itu susah ya masuk ke politik ini ya. Pasti akan mental dengan sendirinya mungkin dengan mekanisme yang begitu rumit ya, menghadap sampai ke Jakarta ke sana sini ya, dengan mungkin ada mahar politik. Saya mungkin nggak tahu juga ya mahar politik, tapi yang jelas itu saya rasakan sangat berat kalau mungkin di jalur partai. Dan alhamdulillah saya tetap waktu itu dipanggil, alhamdulillah itu seperti gayung bersambut sama beliau. Dipanggil ke rumahnya, kemudian saya jelasin. Ya, saya tanya sama beliau, gimana Pak Dokter safari politiknya? Saya bilang, oh saya berat Pak Tony, mungkin 10 hari ke depan saya sudah tidak jadi untuk maju waktu itu. jadi saya bilang ke Pak Dokter saat itu, Pak Dokter terus berjuang, saya bilang, terus berjuang. Masih ada jalan yang lain mungkin yang bisa ditempuh, ya. Dan saya punya format untuk perjuangan Pak Dokter, ya. Saya kesini bukan mau jadi wakil bupati, jadi tim sukses, tapi saya sharing sama Pak Dokter, ya, supaya dapat jalan yang betul-betul mungkin bisa amanah nanti ke depannya, ya. Waktu itu Pak Dokter bertanya, gimana caranya Pak Tony? Caranya adalah keinginan kita ini dimusyawarahkan dengan rakyat. Nah, jadi dimusyawarahkan dengan rakyat. Dimusyawarahkan dengan rakyat dari rumah ke rumah, ya, dari kampung ke kampung. Ya, kalau memang Pak Dokter layak jadi pemimpin, mereka akan kasih itu mandat, ya, berupa apa? Berupa dukungan dan tanda tangan. Nah, itu. Jadi insya Allah independen ini, ya, saya nilai sangat cocok dan sangat baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun dengan agama. Kalau dari segi undang-undang, ya, sebetulnya dasar falsafah politik Indonesia itu adalah musyawarah untuk mufakat. Betul nggak Pak? Ya, ya. Pada saat mungkin kita pelajaran SD, SMP itu musyawarah dan mufakat itu sebetulnya, ya, ibaratnya. Kemudian kalau dari segi agama, musyawarah itu adalah perintah Allah, sunnahnya baginda Rasulullah, yang sering saya dengar seperti itu. Kalau apa namanya ada yang taklim dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah, ya, semoga dengan jalur independen ini, ya, dengan kesulitan-kesulitan yang saya alami, ya, berjumpa dengan masyarakat se-Indragiri Hulu, ya, jadi saya tahu persis, ya, kondisi jalannya kayak apa, kondisi sosial masyarakatnya kayak apa, ya, mungkin ada solusi-solusi karena saya tahu di lapangan, ya, dan tiap hari mungkin tiap sesaat saya terus jalan terus, ya, kalau ada yang tidak mau saya cari yang mau, ya, jadi kalau ada musyawarah di situ mungkin terputus, ya, karena mungkin ada permintaan, wah Pak Tony ini sebetulnya kami siap mendukung Pak Tony, tapi tolong scrap dulu jalan ini katanya. Saya bilang Pak, saya nggak bisa seperti itu, ya. Saya bisanya kalau Bapak mau dukung kami, maharnya Bismillah Pak, berat, Bismillah gitu, dan keikhlasan. Insya Allah dengan modal Bismillah, keikhlasan itu kita amanah, kita baik, mudah-mudahan jalan jelek jadi baik, saya bilang. Gitu. Jadi jalan yang jelek ini bisa jadi baik kalau lahir pemimpin yang amanah, ya. Itu mungkin yang pertama saya sampaikan di sini. Mungkin ada yang ditanyakan lain. Ya, ini kita lanjutkan pertanyaannya, bahwa memang banyak beredar isu di masyarakat kalau calon independen ini nanti akan sulit menjalankan program-programnya, ya Pak, ya, karena tidak melalui partai, ya. Karena legislatif dan eksekutifnya tidak bisa bekerja sama gitu, isu-isu yang ada di masyarakat. Mungkin ada langkah-langkah, mungkin kalau Bapak dipercaya oleh masyarakat nanti, yang jelas seperti yang kita lihat peluang itu ada nampaknya kan, perjuangan itu sudah separuh jalan. Karena sedikit bahwa ini adalah sejarah di Indragiri Hulu ada calon independen yang lolos. Jadi apa langkah-langkah Bapak nanti menghadapi anggota legislatif lah istilahnya untuk partai politik untuk memuluskan program-program yang Bapak rencanakan gitu. Oke, terima kasih, ya. Kalau saya bersiraturahmi ataupun bersosialisasi dengan masyarakat, ya, ini seringkali saya sampaikan di sini bahwa manusia ini, ya, punya hati nurani, ya. Ya, nuraninya bukan Nur Hadi Tony, ya, tapi nurani yang sesungguhnya di dalam hati, yaitu apa, ya, ada namanya benar dan salah, baik dan betul, dan pasti tahu semua orang.
Oh ini baik ya harus didukung dong kan, itu seperti itu. Dan sebetulnya itu tergantung dari saya bagaimana cara mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di Inhu ini ya. Dan sesungguhnya independen yang saya canangkan ini, yang saya selalu gaungkan kepada masyarakat, bahwa di independen itu hanya mengakomodir dua kepentingan saja. Jadi dua kepentingan satu hubungan kalau saya bilang ya. Apa kepentingannya ya? Hanya kepentingan daerah dan kepentingan rakyat ya. Jadi bukan kepentingan yang lain-lain, itu kepentingan golongan, kepentingan diri pribadi, itu hanya kepentingan rakyat dan kepentingan daerah yang akan diakomodir. Kemudian hanya hanya satu hubungan saja gitu ya. Baik dengan tukang dodos ya, tukang nelayan ya, tukang pancing gitu, tukang mie ayam, tukang bakso, sampai anggota DPR adalah kawan seperjuangan untuk memajukan daerah, mensejahterakan rakyat. Jadi hubungannya itu. Jadi saya kira kalau kita mempunyai hubungan yang baik, bisa mengakomodir semua kepentingan yang dasarnya untuk kemajuan daerah, mosok orang menentang kita gitu. Ya, orang pasti mendukung ya. Dan insya Allah kalau memang punya niat baik, Allah akan bantu gitu. Ya, seperti halnya kemarin ya. Saya kemarin mengumpulkan 28.000. Kemudian tergandakan ya dengan yang dibilang tadi, dengan rombongan independen yang lain 6.000 ya. Dan kalau yang 6.000 itu hangus, dan kenyataannya memang demikian, waktu itu 6.200 tuh hangus, saya minus 2.600 juga nanti kenanya segitu gitu. Ya, nanti hangusnya 2.600. Dan kalau 2.600 diganti tuh 5.300 dalam waktu yang singkat gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya, pertolongan Allah datang pada saat itu, muncul corona gitu, corona, dan dihentikanlah tahapan pilkada. Alhamdulillah saya langsung bergerak ya, mencari dukungan lagi ya, sehingga begitu diperpak ternyata memang betul hilanglah 6.000 itu, harus ganti 2.600 sekian, dikali 2 5.300, KPU minta 5.300, saya kasih 9.300. Allahu Akbar ya. Jadi pertolongan Allah itu akan datang kalau kita memang punya niat baik itu. Jadi anggota DPR pun akan gitu. Dan anggota DPR itu rata-rata adik-adik saya, abang-abang saya. Oh, mesti takut saya. Ya, itu adik-adik saya dulu. Kalau saya jadi dan Ramil dulu ya, kalau acara-acara seluruh duduk berdampingan. Ya, saya dan Ramil ya, di Brilas ini pernah jadi dan Ramil. Ya, di Pranap itu dan Ramil ya. Kemudian Pasiop Kodim, kalau ETM MD segala macam saya suruh turun gitu. Tentara ini ya alhamdulillah. Dan saya selama menjabat jadi tentara tidak pernah saya menolak orang minta tolong ya. Apapun ya. Pak bisa minta tolong, minta tolong apa Bu? Ya, minta tolong nih tanah saya bersengketa. Oke, nanti saya jembatani supaya berakhir dengan damai dan baik. Nah, saya tak pernah. Ya, jadi intinya gitulah. Kalau saya kira DPR, kalau memang kita punya program yang bagus ya untuk kemaslahatan masyarakat ya, dan kita pun memang tidak mencari duit dari jabatan gitu kan, memang semata-mata untuk mencari ridho Allah. Saya yakin yang pertama orang akan ikut apa yang kita katakan, yang kedua Allah akan bantu. Ya itu aja. Nah. Ya, alhamdulillah ya, pada intinya Pak Tony ini yakin kalau program itu baik, tidak mungkin anggota DPR tidak mendukung ya, karena anggota DPR ini ya juga punya hati nurani ya, tak mungkin dia akan mengabaikan rakyat dan masyarakatnya gitu. Dan kawan seperjuangan saya. Ya. Kemudian ini Pak, banyak juga orang mengatakan bahwa memang untuk saat ini, untuk maju di apapun lah, baik DPR, bupati dan lain-lain ya, rata-rata pemikiran orang itu kan harus dengan uang gitu kan. Ya, masyarakat kita ini banyak yang katanya memilih itu berdasarkan uang aja gitu. Ya, padahal ya saya mendengar kata Bapak tadi dengan mahar bismillah aja. Sebenarnya masyarakat Inhu ini perpolitiknya kayak mana Pak? Oh ya, bagus. Jadi sebetulnya ya mungkin kurang edukasi aja ya. Jadi ada orang yang mungkin tidak ada keberanian untuk menempuh jalan yang benar. Jadi mungkin dengan jalan yang pintas aja, udah kasih duit aja gitu kan. Nah, selama ini mungkin seperti itu. Kalau saya tidak ya. Kita ingin rakyat
Indonesia ya, khususnya rakyat Indragiri Hulu ini ya mempunyai jiwa juang ya, jiwa juang untuk memperjuangkan nasibnya ya. Kalau pilkada ya, orang banyak bilang pesta demokrasi katanya. Kalau pesta itu ya habis-habisan, namanya pesta kita ya. Kalau bagi saya pilkada itu adalah sarana perjuangan bagi rakyat untuk merubah nasib ya, bukan berpesta pora ya, tapi sarana perjuangan bagi rakyat untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Ya, kenapa sekarang kita susah? Kok Indragiri Hulu kok jauh dari kabupaten yang lain? Ya, ya bukan apa-apa, karena banyak ya yang pinter banyak di sistem politik kita ya, bukan saya ngomong di NU ya. Ya, sistem politik kita itu yang pintar banyak di kantor-kantor, yang soleh banyak di masjid-masjid, yang jadi yang enggak gitu loh. Ya, itu ya terserah lah, saya mau dibilang ekstrim nggak apa-apa. Ya, karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Ya, S3, S2 berserakan gitu. Ya. Profesor, doktor gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Yang enggak gitu. Ya, karena selalu rakyat jadi korban politik. Ya, korban politik. Hanya dihadapkan hanya pada pilihan yang dicetuskan oleh kompromi-kompromi di hotel-hotel mewah. Nah, inilah pilihlah nih 3 orang nih. Hasil komprominya di mana? Bukan dengan masyarakat dulu, tetapi di hotel-hotel mewah dengan mungkin nggak tahu ya, mentan salah kalau saya ngomong, kalau miliaran-miliaran saya nggak pernah tahu kan, nggak pernah nampak. Tapi kononnya seperti itu. Jadi bagi saya ya mungkin ada pengalaman juga di lapangan. Pak Tony, kata kordes saya nih, wah Pak Tony di sini saya nggak bisa jalan. Kenapa? Pada minta duit. Jadi saya bilang apa? Ya udah, saya bilang kumpulkan nanti masyarakatnya, saya akan bawa duit. Saya bilang ya, biar dikumpulin sekalian ya. Ya, kapan abang? Besok, saya bilang. Besok bang kumpulin orang itu. Kita ke sana, saya akan bawa duit, saya bilang. Pakai ransel saya, ransel. Ada masih ransel dinas saya bilang, satu ransel saya bawa, saya bilang. Jadi alhamdulillah saya datang ke sana, saya hanya bawa gorengan aja. Ya, kemudian saya bawa aqua gelas aja. Saya ngobrol di sana, saya sampaikan bahwa kita duduk di sini ya, bisa makan gorengan yang saya bawa ini sebetulnya ada yang meninggal dulu ya, dan mereka tidak pernah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Siapa? Para pejuang. Bapak aja ya mendirikan rumah ini, kalau nggak berjuang nggak berdiri rumah ini, saya bilang. Ini daerah kita, ya, daerah kita udah dilarang, ya, yang menyogok dan disogok masuk neraka. Nah, sekarang ada peraturan per KPU yang baru, ya, bukan hanya yang ngasih uang, yang menerima pun sekarang di penjara. Itu sudah dilarang. Ya, kalau kita melarang perintah Allah, melanggar perintah Allah, melanggar perintah undang-undang, ya kita akan celaka. Gitu, tidak akan ada berkah ya. Makanya saya kira ya karena kekurang pedean aja dari masyarakat ataupun dari calon-calon untuk terjun dan bersusah payah seperti saya gitu ya. Saya melangkah dari rumah, bismillah ya Allah, saya melangkah dari rumah ini ya untuk memperjuangkan rakyat, temukanlah saya sama orang yang baik. Itu aja kalau saya doa saya. Ya gitu aja. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah ternyata bisa ya, bisa. Biarpun kemarin sempat mungkin ada yang bilang dijegal lah, tapi kalau dijegal nggak apa-apa, kita bisa lolos kok, tinggal bikin gol aja ya. Yang bikin gol siapa? Masyarakat Indragiri Hulu ya. Nurani ini pernah dijegal oleh bek yang bengis katanya, tapi kita sudah bisa menghindar dan tinggal bikin gol aja ya. Bikin gol, dan mudah-mudahan yang bikin gol itu adalah rakyat Indragiri Hulu ya, supaya dengan bisa terpilihnya independen ini, alhamdulillah mungkin besok saya akan bisa berdiri tegak di atas kepentingan rakyat. Ya. Ya, Masya Allah ya, sangat luar biasa ya. Kita mendengarkan perjuangan, komitmen dari pasangan Nurani ini, terutama hari ini kita berkomunikasi dengan Pak calon wakil bupatinya, ya sangat luar biasa. Untuk itu kepada masyarakat Indragiri Hulu, lagi-lagi kami menyampaikan jangan mau termakan oleh politik uang ya. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya dikasih ya 200, 300, bahkan 500 waktu pemilihan satu keluarga, ya itu kalau dibandingkan dengan suara 5 tahun, berapalah perharinya suara Bapak Ibu itu dinilai oleh pemimpin ini. Jadi sangat riskan, sangat malu, dan kita
di samping bertanggung jawab moral juga bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita mau menerima calon yang memberikan uang. Mau tahu nggak strategi terakhir saya? Nah ya, mungkin ada strategi terakhir dari Pak Tony ya, yang sangat jitu mungkin yang perlu kita dengarkan. Ya silakan Pak. Ini nih mungkin saya bocorkan aja ya. Kayak bocorkan karena strateginya ini kasat mata ya. Kalau dulu saya bergerilya ya mungkin sekarang kita mainnya perang konvensional. Ini ilmu tentara yang kita mainkan nih. Ya, perang konvensional. Ya kalau perang konvensional kita sudah berhadapan-hadapan ini. Ya, berhadapan-hadapan dengan musuh ya. Jadi taktiknya kita sedang berada di BDDT ya kalau istilahnya. Perang konvensional, basis depan daerah tempur ya. Jadi kita sudah Kordes sudah ada, sekarang Kordes sudah membentuk saksi. Nah, saksi inilah yang akan bergerak ya. Saksi di TPS itu bergerak di rumah ke rumah ya, menyampaikan berita baik tentang program-program yang akan kita sampaikan nanti atau kita laksanakan dalam pembangunan INHU ke depan ya. Ya, jadi itu yang strategi saya terakhir itu ya. Jadi kalau dalam peperangan konvensional ini kita sudah di BDDT, di TPS itu, TPS akan kita kuasai seluruh yang di masyarakat sekitarnya, kita tawarkan program untuk kebaikan rakyat ya. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari hati ke hati. Nah, itu mungkin ya strategi saya yang terakhir ini. Ini kasat mata. Ngapain saya simpan-simpan, wong nampak pergerakannya kok. Makasih. Jadi yang dijual itu bukan ini ya, tetapi yang ditawarkan tuh program Pak ya. Kalau masyarakat cocok dengan program ya dukung kan itu yang apa ya yang kita lihat. Satu lagi ya, ini bukan cari suara nih, saksi bukan cari suara ya, cuma menghimbau, mengajak, mengajukan program. Dan kalau nanti ya muncul suara saya di TPS, itu rahmat Allah ya, rahmat Allah ya, bukan keinginan kita, rahmat Allah karena sudah tertulis di Lauh Mahfudz siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi wakil bupati. Tapi kalau nggak daftar ya nggak akan muncul nama saya gitu. Seperti saya dulu daftar tentara, kalau nggak daftar tentara kan nggak jadi tentara gitu ya. Jadi itu mungkin tambahannya. Ya, alhamdulillah ya, kita punya calon pemimpin di Indragiri Hulu ini yang mengedukasi masyarakat untuk perpolitikan yang baik ya, yang tidak sendera oleh politik uang ya. Dan kalau kami rasa Pak ya, walaupun nanti umpamanya tidak yang jelas ini adalah pahala ya, pahala ya. Sekecil-kecilnya saya bilang ya, kalau kita amanah ya sekecil-kecilnya kalau kita amanah, yang keliling-keliling itu dapat pahala gitu. Ya, kalau kita amanah dapat pahala. Tapi kalau udah ngadarin uang, bupatinya bermaksiat, korupsi, ya kecipratan dosa gitu ya. Itu. Masya Allah, kena MLM dosa juga ya Pak ya, rantai-rantai dosa gitu. Marketing dosa. Nah, itu yang Masya Allah ya. Yalah, itulah masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Mari sekali lagi jangan tersandera oleh politik uang. Dan calon-calon pemimpin yang ada di Indragiri Hulu, bahkan di negara kita Indonesia yang kita cintai ini, jangan sekali-kali berpikiran kalau mau jadi pemimpin itu mesti dengan uang. Ya, jangan sekali-sekali mikirnya uang. Kalau mau lolos nih uang. Ya. Contohnya, mudah-mudahan ini akan menjadi sejarah baik di Indragiri Hulu maupun di nasional ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, menitipkan amanah untuk INHU ke depan 5 tahun ke depan. Demikian Pak, mungkin bincang-bincang kita. Mungkin ada closing statement dari Bapak yang terakhir kali. Saya sampaikan kepada masyarakat Indragiri Hulu ya, marilah kita melaksanakan atau mengikuti pilkada ini dengan damai ya, dengan tertib. Kemudian ya kita ini protokol kesehatan kita jauh-jauhan nih, jaga jarak nih ya, jaga jarak. Dan alhamdulillah kita sudah swab gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya INHU akan dapat pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik ini sangat dirindukan rakyat. Ya, sangat dirindukan rakyat ya. Cuma dan syaratnya sebetulnya sederhana aja ya. Tempuhlah cara-cara yang baik, maka lahir akan pemimpin yang baik. Ya kalau caranya salah ya, itu tidak akan dapat ya. Kalau tidak akan dapat, nanti
kasihan anak cucu kita ke depan. Nah itu aja mungkin yang saya sampaikan. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Memang berbincang-bincang dengan wakil bupati ini, wakil calon bupati ini mendatangkan semangat bagi kita ya. Karena semangat kebaikan beliau, semangat perjuangan beliau, semoga menular untuk rakyat Kabupaten Indragiri Hulu. Ya mungkin itu bincang-bincang kita pada hari ini. Silakan masyarakat menilai ya, mencari pemimpin yang baik, tentukan sesuai dengan hati nurani. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.